melakukan penangguhan penahanan. Yang ada seseorang itu belum ditahan, ya. Tapi dalam tradisi KPK berdasarkan undang-undang yang ada bahwa semua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di KPK, insya Allah pasti ditahan. Walaupun jeda waktunya kita tidak tahu. Betul. Harus ada penjelasan dong Pak. Penjelasannya bukan waktunya kita tidak tahu, tapi begitu misalnya berkasnya sudah lengkap, sebelum dia masuk proses persidangan pasti ditahan oleh KPK. Itu juga yang pasti ditahan oleh KPK. terjadi dengan Enji. Iya, Enji kan belum mau disidang, tapi saya harus yakinkan kepada publik tentang Enji dan Miranda bahwa sebelum masuk proses pemberkasan untuk dilimpahkan ke persidangan, pasti yang bersangkutan ditahan. Tapi kan problemnya pemberkasan tadi kata Pak Abraham bisa lama. Ada yang 2 tahun, jangan-jangan sampai Pak Abraham selesai nggak siap-siap juga berkasnya gimana? Enggak, insya Allah 1-2 bulan lah. 2 bulan. 2 bulan lagi. Ini juga nih Pak Abraham. Yang akan ada yang ditangkap. 1-2 bulan lah kira-kira. Pak Abraham. Akan ada yang ditangkap. Enggak, ini kan begini, masalah penyelesaian berkas itu bukan dari pimpinan, penyidik. Itu bisa kita harus koordinasikan ke bawah. Ya. Kalau pimpinan sih maunya, kalau saya maunya Mbak ya, terserah. Kalau saya sekarang begitu saya langsung tahan Anda. Cuman kan saya harus tanya sama penyidiknya, sudah selesai nggak berkasnya? Nah ini yang menyebabkan juga kadang-kadang multi perspektif di Pak Abraham, gitu ya, menetapkan orang menjadi tersangka dan sebagainya. Nah ini muncul juga ketika itu isu bahwa Pak Abraham jalan sendiri menetapkan orang menjadi tersangka, tidak disepakati oleh yang lain-lain Pak Abraham, gitu. Karena tadi Pak Abraham itu inginnya cepat, ya, tegas, jelas putusan hukumnya begitu Pak Abraham. Tapi bagaimana klarifikasi soal itu? Enggak, bukan tidak disepakati. Cuman begini, biasanya ada teman-teman yang sedang ada di luar, kayak Mas Dewi pada saat saya umumkan Angelina Sontak itu ada di Rusia. Jadi bukan tidak disepakati. Kehadiran saya misalnya sendiri itu karena kebetulan yang bersangkutan, yang lain ada di tempat lain, ada yang lain. Dan kita sudah harus mengambil keputusan sebenarnya itu. Jadi, tapi itu keputusannya kolektif kolegial kan? Kolektif kolegial, betul sekali. Bersama-sama sebetulnya. Walaupun yang menyampaikan sendiri. Iya. Boleh seperti itu? Iya. Bisa seperti itu? Sekarang kalau Mbak lihat ini ada beberapa kasus, itu malah juru bicara aja yang mengumumkan. Kayak kemarin Wali Kota Semarang, Ketua DPRD. Jadi menurut saya itu hal-hal yang biasa-biasa aja sih sebenarnya. Jangan diribut-ributkan. Iya, nggak usah diribut-ribut. Oke, kita masuk soal regulasi KPK. Iya. Revisi Undang-Undang KPK itu beri keresahan Pak Abraham. Iya. Ya, bahkan mengatakan bahwa hak-hak KPK itu akan dipangkas. Iya. Penuntutan dan sebagainya. Nah, ini menurut komisioner bagaimana Pak Abraham? Kalau revisi itu diperuntukkan untuk memperkuat Undang-Undang KPK, saya pikir tidak ada masalah. Terkecuali kalau revisi itu ingin memangkas berbagai macam kewenangan, itu mungkin yang harus dipertimbangkan matang-matang. Tapi kalau misalnya revisi itu justru menangkan kewenangan, memperkuat, saya pikir nggak ada masalah. Ada tidak Pak poinnya atau pasal-pasal yang menurut Pak Abraham, sebetulnya revisi Undang-Undang KPK ini tipikor, dan KPK kan sudah 2 tahun berjalan ya. Tapi ketika Pak Abraham di luar sistem melihat itu, ada tidak poin-poin sebetulnya oke perlu memang kita revisi atau tidak perlu direvisi? Menurut saya bahwa Undang-Undang KPK yang ada sekarang ini walaupun belum ideal, ya, sekali lagi walaupun belum ideal, tapi dia sudah sangat memadai untuk dipakai sebagai instrumen untuk memberantas korupsi. Jadi tidak perlu lagi direvisi. Untuk saat ini? Untuk saat ini. Sebetulnya aman? Yang perlu direvisi mungkin anggaran untuk gedung supaya nggak nyewa. Tapi bagaimana? Iya nggak Pak ya? Iya kan? Nggak apa-apa Pak, ngomongin aja Pak. Jadi gedung itu kan KPK punya gedung, ya. Ada, jadi ini kita terpisah-pisah, jadi memang ada kendala. Gara-gara dalam satu gedung itu sudah tidak memuat lagi, sehingga ada beberapa tempat ya. Sehingga memang ke depan dibutuhkan satu kebijakan untuk memberi gedung mungkin agar KPK bisa lebih mengkonsolidasikan tenaga-tenaga dalam satu gedung. Tapi saya ingin katakan begini, bagi KPK kita sangat membutuhkan gedung, tapi kalaupun kita tidak diberi gedung, itu bukan berarti kita tidak akan bisa bekerja memberantas korupsi jenis. Bagi kita gedung nomor 2, dan terpenting bagi KPK, bagaimana ekspektasi masyarakat yang begitu besar, kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap KPK, itu kita harus implementasikan dengan baik. Orang sempat mempertanyakan juga ketika KPK itu, ketika Wali Kota Bekasi Pak ya, itu bebas kalau nggak salah, di PN Bandung. Ketika itu katanya dakwaan atau tuntutan jaksa KPK tidak cukup kuat untuk bisa meyakinkan hakim tipikor. Pertama kalinya itu terjadi dan itu presiden yang
cukup diingat masyarakat, Pak Abraham. Iya. Jadi karena ada dugaan begitu bahwa tuntutan jaksa KPK dianggap kurang mantap sehingga itu lepas, maka kita uji apakah betul itu tidak mantap, apakah betul itu tidak bagus. Maka kita kasasi untuk mengujinya. Ternyata di kasasi kan KPK dimenangkan, berarti tuntutan itu sudah betul. Yang nggak benar dulu itu pengadilan pertamanya. Hakimnya? Iya, hakimnya. Tapi kan secara betul bahwa KPK bekerja sama dengan hakim tipikor kan gitu. Buktinya di Mahkamah Agung kan itu putusannya KPK dibenarkan dan akhirnya kita mengeksekusi. Saya ingin katakan begini, bahwa sejak dari awal pengadilan-pengadilan tipikor yang ada di daerah, bukan yang ada di Jakarta, saya sudah ragukan. Karena begini, di dalam pelaksananya, di dalam salah satu butir undang-undang, salah satu pasal yang ada dalam undang-undang tipikor itu, di situ dinyatakan bahwa komposisi majelis hakim tindak pidana korupsi yang akan mengadili perkara korupsi itu ditentukan oleh pengadilan negeri setempat. Di sini persoalan besarnya menurut saya undang-undang ini. Kenapa? Persoalan terbesar dalam pengadilan kita adalah hakim. Ya, mohon maaf, saya tetap mengapresiasi bahwa hakim-hakim kita banyak yang bagus, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa hakim-hakim karir kita juga banyak yang jelek. Di sini persoalannya. Karena apa? Di daerah rata-rata komposisinya itu 2 karir, 1 ad hoc. Dan menurut saya banyak teman-teman karir, walaupun juga banyak yang bagus ya, ini banyak juga yang nggak benar. Jadi kalau 2-1, ya udahlah, kalau dia musyawarah selesai. Beda yang ada di Jakarta, komposisinya 3-2. Apa jalan keluarnya Pak untuk pengadilan tipikor di daerah kalau begitu? Coba cabut saja gitu, pindahkan ke Jakarta seperti yang pernah diwacanakan juga, balikin saja. Pertama bisa begitu, kedua menurut saya merevisi salah satu pasalnya atau mengamandemen salah satu pasalnya yang menyatakan bahwa komposisi majelis hakim itu majelis hakim ditentukan oleh ketua pengadilan negeri setempat itu dihapus. Harus sudah ditentukan bahwa hakim karir misalnya 1, hakim ad hoc 2 untuk menjaga netralitas. Baik, Pak Abraham, di setiap periode kepemimpinan pasti pemimpinnya ingin meninggalkan sebuah catatan atas apa yang sudah dia lakukan. Di periode Pak Abraham Samad, apa yang ingin ditinggalkan? 4 tahun waktunya singkat loh Pak. Ya, cita-cita saya sangat sederhana di KPK, ingin menyelesaikan tugas dengan baik, memberantas korupsi tanpa pandang bulu, ya itu, memberantas korupsi yang menjadi perhatian masyarakat banyak, agar apa? Perlahan demi perlahan korupsi itu menjadi sebuah ketakutan untuk dilakukan. Sebenarnya itu aja, sederhana aja. Sederhana tapi tidak mudah sebetulnya untuk melakukan. Tidak mudah, tapi kita harus tetap optimis, harus tetap bekerja agar apa yang kita cita-citakan itu bisa dilaksanakan. Pak Abraham, Bapak tokoh lokal sebelum kemudian bermain di pentas nasional. Betul sekali. Sementara yang 4 lainnya, komisioner ini kan sudah menasional sifat. Betul sekali. Ada problem tidak Pak? Ada perasaan, mohon maaf, ada perasaan underdog mungkin? Atau mungkin minder. Bagaimanapun Bapak tiba-tiba menjadi tokoh sentral di situ. Bagaimana melaksanakan komitmen atau melaksanakan impian tadi menjadi nyata? Setiap manusia itu kan punya kelemahan ya. Salah satu kelemahan saya adalah orang yang terlalu percaya diri tinggi. Itulah kelemahan saya. Dan saya terlalu percaya diri tinggi untuk memimpin mereka. Dan itulah yang saya lakukan di awal-awal yang membuat orang gerah semua. Itulah kelemahan saya kan. Tapi kok sekarang kayaknya kurang ini ya, nggak ada lagi galak-galaknya gitu. Ya, saya nggak tahu apakah memang karena proses komunikasi politiknya agak berubah. Atau bagaimana? Ya, karena setelah saya mempelajari situasi bahwa ada budaya kerja yang sudah berlangsung lama di KPK, suka apa tidak suka, sebagai pendatang baru kita harus bisa menyesuaikan diri. Itu sebenarnya yang saya lakukan sekarang ini, sehingga saya harus lebih tenang mungkin, lebih memahami budaya yang ada di KPK. Tapi tetap bukan berarti galaknya hilang gitu ya. Tidak. Ada prinsip-prinsip tertentu yang harus kita tabrak. Oke, sedikit saja Pak. Ini bicara soal 3 PR tadi. Senturi, Nazarudin, Nono Nurbaiti. Ini ketiga besar ini kalau diselesaikan katanya perspektifnya akan sangat baik gitu. Progresnya kayak apa? Nunung saya pikir udah berlangsung kan. Ya mungkin yang jadi harapan besar masyarakat itu Senturi kan, karena sudah bertahun-tahun ya. Tapi kita coba terus gali, kita coba terus dalami, karena
Terus terang, ini kasus kan sudah hampir 2 tahun sebelum kita masuk. Betul. Kita khawatir juga, maksudnya apa berkas-berkasnya masih bisa kita dapatkan dan lain sebagainya, sehingga tapi kita masih berusaha terus menggali lebih dalam tentang kasus. Apalagi tim UAS DPR itu masih ada gitu ya? Iya, masih ada, dan jadi kita bekerja bukan tidak semata-mata berdasarkan tim UAS, tapi kita bekerja berdasarkan ada ekspektasi masyarakat yang menginginkan kasus ini tuntas. Senturi itu sudah batas apa, Pak? Sudah sampai mana prosesnya? Orang kan sekarang tuh opini, sorry Pak ya. Karena opini itu berkembang tetap pada nama-nama Pak Budiono, tetap pada nama Bu Sri Mulyani, tetap ada itu, tidak bergeser dari itu. Ya kalau memang pada akhirnya bukti-buktinya cukup untuk menjadikan yang bersangkutan seperti tadi Abang katakan bersalah, saya pikir tidak ada jalan lain KPK harus melakukan itu. Kalau memang bukti-buktinya itu cukup kuat untuk menyatakan demikian. Karena hukum itu kan tidak boleh pandang bulu ya. Equality before the law ya. Jadi semua orang sama kedudukannya. Tapi bukan berarti kemudian KPK akan menyelesaikan kasus-kasus yang memang mendapat porsi lebih di tengah masyarakat. Yang mendapat perhatian masyarakat, bukan begitu saja kan artinya? Iya, jadi kita juga harus memahami ada ekspektasi yang begitu besar di luar masyarakat Jakarta. Misalnya di daerah-daerah, dari Sabang sampai Merauke, ini pernah datang orang dari Nusa Tenggara Timur. Dia memprotes kita pendeta-pendeta. Pak Abraham dan para komisioner yang ada di KPK, jangan menganggap Indonesia itu hanya di Jakarta, korupsi itu hanya terjadi di Jakarta. Ini kita korupsi juga besar di sana. Kita daerah miskin tapi nggak diperhatikan. Nah, ini juga yang harus jadi perhatian kita ke depan. Jadi kita tidak harus juga terfokus pada kasus-kasus itu. Kita harus memperhatikan juga daerah-daerah minus, daerah-daerah miskin tapi juga dikorup. Apa itu artinya bahwa setuju dengan adanya perwakilan KPK di daerah karena banyaknya kasus rupanya diadukan. Salah satunya pendeta-pendeta dari Nusa Tenggara Timur tadi. Ya kalau memang anggaran memungkinkan saya pikir nggak ada masalah. Cuman kan terpulang dari siap tidak negara memberikan fasilitas anggaran untuk membiayai itu semua. Ya. Pak Abraham, dalam waktu dekat, apakah akan ada sebuah ledakan kasus lagi yang akan dimunculkan oleh KPK untuk menjawab ekspektasi masyarakat itu tadi? Janganlah saya disuruh meledak-ledak. Tapi apapun itu, ekspektasi itu boleh muncul, tapi KPK akan tetap dengan caranya untuk menyelesaikan itu, Pak Abraham. Ya, jadi setiap keputusan yang diambil sekarang haruslah berdasarkan kolektif, kolegial. Sehingga saya harus memahami itu juga untuk sekali lagi menjaga soliditas di kalangan pimpinan KPK. Itu yang penting. Termasuk juga menjaga dari goyangan dari luar. Kalau saya sih saya nggak terlalu pedulikan itu. Seorang Abraham Samad mau digoyang nggak ada masalah. Mau juga terlempar dari. Tapi kalau institusinya digoyang agak. Ya itu yang tidak masalah. Makanya harus kuat Pak ya. Iya. Institusinya. Baik Pak KPK-nya jangan digoyang. Baik Pak Abraham, terima kasih Pak Abraham sudah bersama kami. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Jadi memang menarik kalau kita bicara Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pemberantasan korupsi begitu ya. Tapi apapun itu masyarakat harus bisa mendukung bagaimana KPK melakukan proses hukum dari setiap kasus korupsi yang ada. Dan tentunya kita juga masih menunggu kejutan-kejutan berikutnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tadi jangan disuruh Bapak meledak-meledak. Baik, dan akhirnya saya Maulana Isnarto dan saya Desi Indriani. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Merah Putih. Kami tajam, tidak melukai. Kami kritis, tidak menghakimi. Merah Putih, solusi untuk Indonesia. Kasih sekali lagi Pak Abraham. Duduk.